Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi dari manajemen persediaan. Baiklah, sebelum itu perkenalkan, nama saya Deborah Agustina Simatupang. Saat ini saya sedang berkuliah di Universitas Jambi, tepatnya di Prodi Manajemen. Video ini saya buat diperuntukkan untuk memenuhi tugas saya dalam mata kuliah akuntansi biaya. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam pengertian manajemen persediaan. Persediaan mempunyai arti dan peranan yang penting dalam suatu perusahaan. Persediaan barang dagangan yang secara terus-menerus dibeli dan dijual yang merupakan salah satu unsur yang paling aktif dalam operasi perusahaan, baik itu perusahaan dagang maupun perusahaan industri. Penjualan barang dagangan merupakan sumber utama penghasilan bagi perusahaan, karena sebagian besar sumber perusahaan tertanam dalam persediaan. Lanjut, ada beberapa jenis-jenis persediaan. Yang pertama ada persediaan bahan baku atau raw material stock, yaitu persediaan barang-barang berwujud seperti besi, kayu, serta komponen-komponen lainnya yang digunakan dalam proses produksi. Lanjut, yang kedua ada persediaan komponen rakitan atau purchase part components, yaitu persediaan barang-barang yang terdiri dari komponen-komponen yang diperoleh dari perusahaan lain di mana secara langsung dapat dirakit menjadi suatu produk. Yang ketiga ada persediaan bahan pembantu atau penolong, supply stock, yaitu persediaan barang-barang yang diperlukan dalam suatu produksi, tetapi tidak merupakan bagian atau komponen barang jadi. Selanjutnya ada jenis persediaan barang setengah jadi, work in process stock, yaitu persediaan barang-barang yang merupakan keluaran dari tiap-tiap bagian dalam proses produksi atau yang telah diolah menjadi suatu bentuk, tetapi masih perlu diproses lebih lanjut menjadi barang jadi. Yang terakhir ada persediaan barang jadi atau finished goods stock, yaitu persediaan barang-barang yang telah selesai diproses atau diolah dalam pabrik dan siap untuk dijual atau dikirim pada langganan. Selanjutnya, ada tingkat perputaran persediaan. Macam persediaan tergantung jenis perusahaan atau bahan baku, barang dalam proses, barang jadi, atau suku cadang dan lain-lain. Pada perusahaan manufaktur umumnya punya 3 jenis persediaan. Yang pertama ada bahan baku atau material, ada barang dalam proses atau barang setengah jadi, dan terakhir ada barang jadi. Secara umum, besar kecilnya inventory tergantung pada beberapa faktor, yaitu yang pertama ada lead time, yakni lamanya masa tunggu material yang dipesan datang. Yang kedua ada frekuensi penggunaan bahan selama satu periode. Frekuensi pembelian yang tinggi menyebabkan jumlah inventory menjadi lebih kecil untuk satu periode pembelian. Tiga ada jumlah dana yang tersedia. Dan terakhir ada daya tahan material. Secara khusus, faktor-faktor yang mempengaruhi persediaan, yang pertama ada bahan baku, yaitu dipengaruhi oleh perkiraan produksi, sifat musiman produksi, dapat diandalkan pemasok, dan tingkat efisiensi penjualan, pembelian, dan kegiatan produksi. Yang kedua ada barang dalam proses, yang dipengaruhi oleh lamanya produksi, yaitu waktu yang dibutuhkan sejak saat bahan baku masuk ke proses produksi sampai dengan saat penyelesaian barang jadi. Terakhir ada barang jadi, yaitu persediaan ini sebenarnya merupakan masalah koordinasi produksi dan penjualan. Selanjutnya ada biaya persediaan. Ada 3 macam biaya yang berhubungan dengan inventory atau persediaan, yaitu yang pertama ada ordering cost, biaya pesan dan pemasaran. Contohnya biaya pemesanan, setup cost, biaya pengiriman dan penanganannya, bongkar muat, potongan barang, potongan harga karena jumlah pembelian besar. Yang kedua ada carrying cost atau biaya penyimpanan, contohnya itu ada biaya gudang, asuransi, pajak kekayaan, biaya modal, dan penyusutan. Yang ketiga ada biaya persediaan pengaman, contohnya itu ada kehilangan penjualan, kehilangan kepercayaan pelanggan, gangguan jadwal produksi. Baiklah, itulah sedikit materi dari saya mengenai manajemen persediaan. Jika ada salah kata ataupun salah materi yang saya sampaikan, saya ucapkan mohon maaf, dan saya akhiri, terima kasih.